Halo Fisika Mania. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai vektor 3 dimensi, yaitu vektor yang menyangkut ruang. Nah, ini yang saya gambar ini adalah ruang koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini Y, ini Z ya. Sumbunya seperti itu, saling tegak lurus. Misalkan ada suatu vektor dalam ruang, katakanlah vektor A. Itu bisa kita nyatakan dalam bentuk komponen-komponennya. Jadi kita bisa menguraikan vektor A itu ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, maupun ke arah sumbu Z. Namakanlah ke arah sumbu X itu namanya X, ke arah sumbu Y itu AY, sedangkan yang ke arah sumbu Z itu adalah AZ. AX, AY, AZ disebut sebagai komponen vektor dari vektor A. Nah, kita bisa menyatakan dalam bentuk komponen dipadu dengan vektor satuan IJK. Nah, vektor satuan itu apa? Vektor satuan adalah vektor yang nilainya satu satuan. Jadi vektor I itu yang ke arah X nilainya adalah 1. Ini nilainya 1. J itu ke arah Y nilainya 1. Yang ke arah Z, K itu juga nilainya 1. Nah, namanya juga vektor satuan. Besarnya pasti satu satuan. Nah, kita harus mempelajari dulu sifat vektor satuan ini lebih lanjut. Kalau I didot sama I, itu kan nilai I berarti 1, nilai I1 dikalikan cos 0. Sudut antara vektor I dengan I itu 0. Jadi kalau begitu cos 0 1 hasilnya adalah 1. Kalau belum paham mengenai dot 2 vektor, perkalian dot 2 vektor, silakan lihat video saya sebelumnya ya tentang perkalian vektor. Jadi kalau I dot I sama itu nilainya 1 ya. J dot J sama juga nilainya 1. K dot A itu juga hasilnya 1 karena sudutnya 0. Tetapi kalau tidak sama, I dot J itu 0 hasilnya. I dot K itu 0. J dot K itu 0. Kenapa? Karena IJ, IK dengan JK itu membentuk sudut 90 derajat. Misalnya I dengan J. Ini kan sudutnya adalah 90 derajat. Nah, bagaimana kalau vektor satuan itu di cross? Nah, kalau I cross I itu pasti hasilnya vektor 0. Vektor 0 itu nilainya ya 0. Nah, kalau J cross J itu juga menghasilkan vektor 0, yang nilainya juga 0. K cross K itu 0. Nah, ingat karena I di cross sama I diputar ke I, berarti tidak ada putaran kan ini. Misalnya kalau kita I cross K itu kan ada putaran. Jadi I diputar ke arah K. Tapi kalau I cross I itu kan sama sekali tidak ada putaran. Sehingga menghasilkan vektor 0 yang nilainya 0. Jadi kalau sama I cross I, J cross J, K cross K itu hasilnya pasti 0. Tetapi kalau I cross J itu hasilnya K. Untuk gampangannya, buat aja bundaran lingkaran yang melingkar searah putaran jarum jam, ini I, J, K. Kalau I di cross sama J, I cross J langsung diputar aja sama dengan K. Tetapi kalau J cross K hasilnya adalah I. Tapi kalau K cross I hasilnya adalah J. Jadi muter aja. Muter dengan putaran ke kanan atau putaran yang searah dengan putaran jarum jam. Nah, kalau sudah tahu tentang sifat-sifat vektor satuan, sekarang kita bisa nyatakan vektor A dalam bentuk komponennya seperti ini. Jadi vektor A itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Jadi A itu adalah AXI plus AYJ plus AZK, di mana AX, AY, AZ itu komponen dari vektor A. IJK itu vektor satuannya. Nah, bisa juga ditulis dalam bentuk vektor baris AX, AY, AZ, atau boleh juga pakai vektor kolom AX, AY, AZ. Jadi dengan cara yang sama, jika saya punya vektor B, itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk komponennya BXI, BYJ, BZK. Nah, jadi ini bisa saya tulis juga dalam bentuk baris BX, BY, BZ. Kalau dalam bentuk kolom berarti BX, BY, BZ. Seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari berapa nilai vektor A dan B itu, gampang banget. Nilai itu berarti panjangnya vektor ini ya. Kita bisa mencari besarnya vektor A berapa, ya ditulis begini saja boleh ya, tanpa ada tanda pagar. Tapi panahnya dihilangkan. Itu artinya nilai dari A. Nilai dari A itu berarti akar
kuadrat dari masing-masing komponen terus dijumlahkan. Ya. Nah, terus kemudian kalau besarnya B berapa ya? Besarnya B berarti ditulis begini aja tanpa tanda panah. Akar BE kuadrat plus BY kuadrat plus BZ kuadrat. Seperti itu. It's very easy. Nah, sekarang kita akan pelajari operasi vektor 3 dimensi. Misalkan saya memiliki vektor A, AXI plus AYJ plus AZK, vektor B, BXI plus BYJ plus BZK. Kedua vektor ini bisa dijumlahkan. Jadi kalau A plus B, komponennya langsung dijumlahkan aja. Jadi kalau begitu, ini AX ditambah dengan BXI plus AY ditambah BYJ ditambah lagi dengan AZ plus BZK. Jadi langsung komponennya dijumlahkan begitu saja. It's very easy, ya. Itu penjumlahan. Terus kemudian bagaimana kalau pengurangan? Kalau pengurangan ya dikurangi biasa komponennya. A min B langsung dikurangi. Jadi AX min BXI plus AY min BYJ plus AZ min BZK. Seperti itu. Selanjutnya adalah perkalian. Kalau ada A dot B, komponennya langsung dikalikan terus dijumlahkan. Jadi kalau begitu cuma gini aja. AX kali BX dijumlah AY kali BY tambah lagi AZ kali BZ. Jadi ini hasilnya pasti bilangan atau skalar. Nah, Anda lihat di sini bahwa sebenarnya kita bisa juga mengalihkan secara dot. AX dikalikan BX, I dot I itu kan 1. Ya, hasilnya 1. Tetapi ketika kita mengalihkan AXI dengan BYJ dengan BZK, kalau vektor satuannya tidak sama, tadi hasilnya berapa kalau didotkan? Kan 0. Makanya hanya komponen ini yang hasilnya ada. AX kali BX, I dot I itu 1. Oleh sebab itu hanya perkalian komponennya aja. Misalnya AYJ saya kalikan dengan BXI yang 0. AYJ kalikan BJ ada nilainya AY kali BY. Tapi kalau AYJ saya kalikan dengan BZK, J dot K itu 0. Jadi hasilnya yang tengah aja yang ada. Jadi AY kali BY ditambah dengan AZ kali BZ seperti itu. Jadi itu hasilnya adalah skalar, bukan vektor. Nah, bagaimana kalau perkaliannya itu cross? Nah, kalau perkalian cross harus hati-hati ya. Jadi kalau ada A cross B itu artinya determinan matrik IJK. Jadi metrik ordo 3 ini ya. Ordo 3. A-nya ditulis dulu komponennya AE, AY ya, ini AY. Terus kemudian AZ karena A-nya duluan, jadi ini tulis duluan, terus baru B. BX, BY, BZ. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung matrik ordo 3 ini? Nanti pada contoh soal akan saya berikan, ya. Jangan khawatir. Nah, terus kemudian yang keempat, bagaimana kalau pembagian? Pembagian vektor, operasi pembagian. Jadi kalau ada vektor A dibagi dengan vektor B itu hasilnya apa? Nah, ini pasti akan berupa bilangan atau konstanta. Jadi K itu adalah konstanta atau bilangan. Tetapi syaratnya vektor A dan B itu harus sama arah atau berlawanan. Contoh soal nomor 1, ini ada vektor A 2i plus 3j plus 4k, B-nya i min 3j plus k, di mana IJK itu adalah vektor satuan. Yang ditanyakan pertama adalah berapa nilai dari vektor A. Nah, kita lihat nilai dari vektor A itu adalah akar jumlah kuadrat dari komponennya.
Jadi ini 2 ya, 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Nih ditambah dengan 4 kuadrat. Jadi ini akar 4 ditambah 9 ditambah 16. Berarti 25 tambah 4 itu akar 29. Itulah nilainya. Nah terus kemudian yang B ditanya nilai dari B. Nilai dari B itu adalah akar kuadrat komponen dijumlah. Jadi ini I-nya depannya kan koefisiennya 1 ya, 1 kuadrat. Terus kemudian di sini min 3 kuadrat, tapi min dikuadratkan tetap positif. Jadi diambil positifnya aja, 3 kuadrat, nilai mutlaknya. K-nya depannya koefisiennya kan 1 ya. Jadi kalau begitu 1 ditambah 9, 10 tambah 1 berarti akar 11. Nah terus kemudian yang C ditanya A plus B. Kalau A plus B langsung komponennya dijumlahkan aja. Jadi 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 itu adalah 3. Jadi 3I. 3 ditambah min 3 itu adalah 0J. 4 ditambah 1 itu adalah 5K. Jadi hasilnya adalah 3 plus 5K. 3I ya, plus 5K. Seperti itu, mudah sekali. Terus kemudian kalau ditanya yang D besar dari vektor A plus B itu adalah akar 3 kuadrat plus 5 kuadrat. Berarti 9 ditambah 25. Berarti akar 34. Terus kemudian kita ditanya A min B. Nah, A min B. Kalau A min B ya tinggal dikurangkan komponennya. Jadi A min B berarti 2 dikurangi 1 itu kan 1. 1I. 1I. Terus 3 dikurangi min 3 itu 6 ya. 6J. 4 dikurangi 1 itu adalah 3. 3K gitu. Nah sekarang kalau ditanya berapa besar dari A min B itu, langsung aja vektornya kan sudah ketahuan ini. Berarti kan akar, ini koefisiennya itu 1 ya, komponennya 1 berarti ini. Terus ini 6 kuadrat, nah ini 3 kuadrat. Berarti kalau begitu 1 tambah 3, 6, 37 ditambah 9. Berarti akar 46. It's very easy problem. Soal nomor 2. Ini saya punya vektor P, I plus 2J, Q-nya adalah J plus 3K. Yang ditanyakan P dot Q berapa? Vektor P itu bisa saya tulis sebagai vektor baris seperti ini. Depannya itu 1 ya, jadi kalau gitu 1, depannya J itu 2, koefisien di sini ya, komponen. Nah, kalau K-nya nggak ada, berarti 0. Seperti itu. Kalau di sini I-nya nggak ada, berarti 0, J-nya ada 1, sedangkan K-nya ini 3. Seperti itu. Boleh ditulis seperti itu. Nah sekarang kalau kita mengalihkan secara dot, kan gampang saja. Tadi sudah saya jelaskan teorinya bahwa hanya mengalihkan komponennya terus dijumlah. Jadi ini 1 dikalikan 0, ditambah dengan 2 kali 1, ditambah lagi 0 kali 3. Nah seperti itu aja. 0 ditambah 2 ditambah 0 berarti hasilnya adalah 2 begitu. Very easy problem. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau P cross Q bagaimana? Nah, kalau P cross Q itu berarti determinan matrik ordo 3 tadi I, J, K begitu. Nah, P-nya didahulukan. P-nya itu kan 1, 2, 0. 1, 2, 0. Q-nya 0, 1, 3. 0, 1, 3. Nah, biasanya kita kalau mencari determinan matrik ordo 3 itu dibuat 2 kolom lagi di sini, tapi saya tidak mengajari seperti itu. Saya beri tanda plus, min, plus begitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat jika kita mau mencari determinan matrik ini caranya gini. I-nya ditulis, positifkan I-nya, dikalikan dengan berapa I-nya, ditutup kolom I-nya. Kalau kolom I ditutup, terlihat matrik 2, 0, 1, 3.
Matrik 2013 itu determinannya adalah 2 kali 3 dikurangi 1 kurangi 0. Jadi 2 kali 3 itu 6, 6 dikurangi 0. Berarti hasilnya adalah 6. Nah, J-nya itu min ya. Terus kemudian dikalikan berapa? Terlihat matrik, kalau kolom J-nya ditutup ini ya, terlihat matrik 1003. Determinannya berapa? Diagonal utama dikalikan dikurangi diagonal yang kedua. Jadi 1 kali 3, 3 dikurangi 0 kali 0. Jadi hasilnya adalah 3 ya. 3 dikurangi 0. Nah, terus kemudian K itu bernilai positif. Nah, terus dikalikan berapa? Kolom K-nya ditutup. Terlihat matrik 1, 2, 0, 1. Berarti dikalikan dengan determinan matrik ini 1, 2, 0, 1. Berarti 1 kali 1 dikurangi 0 kali 2. Berarti hasilnya adalah 1. Sehingga ini hasilnya 6I min 3J plus K. Seperti itu. Itulah hasil cross antara vektor P dengan Q. Nah, terus kemudian yang C itu ditanya berapa nilai dari P cross Q itu. Nah, kalau nilai atau besar vektor P cross Q itu adalah akar. Lihat komponennya, 6 kuadrat. Di sini 3 kuadrat. Nggak usah minnya dimasukkan. Kalau dimasukkan tetap positif. K-nya ini koefisiennya 1 ya. Komponennya 1. Jadi kuadrat. 36 ditambah 9 itu adalah 45 ditambah 1. Berarti ini akar 46. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau ditanya sudut antara vektor P dan Q, ya kita harus mencari dulu berapa nilai dari vektor P. Nilai vektor P itu adalah akar, lihat komponennya ya. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 0 kuadrat. 1 tambah 4, 5. Jadi ini akar 5. Terus kemudian besarnya Q juga dihitung. Akar. Nah, ini Q-nya ya. Jadi 0 kuadrat, 1 kuadrat, 3 kuadrat. Berarti akar 10. Begitu. Nah, kalau sudah ketemu nilainya, Anda bisa memakai perkalian dot atau cross untuk mencari sudut antara P dan Q. Jadi misalnya saya terapkan perkalian dot. P dot Q itu berarti kan sama dengan nilai P, nilai Q dikalikan dengan cos sudut antara P dan Q. P dot Q itu sudah diketahui 2 tadi ya. Nilai P itu adalah akar 5. Nah, Q-nya akar 10 dikalikan dengan cos alfa. Nah, jadi kalau begitu, cos alfanya itu adalah 2 per akar 50. Nah, kita hitung dulu ya. Cos alfa 2 per akar 50 itu berapa? Jadi, nilainya kalau dihitung dengan kalkulator, ini nilainya 0,283. Nah, ini bukan sudut istimewa ya. Jadi, kalau gitu, ini jika dihitung kalkulator, pakai shift dahulu itu biasanya. Inverse dari cos alfa, ini mencari sudut, dicari arkes cosnya. Nah, kalau di kalkulator ini hasilnya adalah 73,6 derajat ya. Wah, tapi bagaimana kalau misalnya tes masuk perguruan tinggi negeri kan nggak boleh pakai kalkulator, maka bisa ditulis seperti ini. Alfanya adalah ditulis arkes cos 2 per akar 50. Boleh ditulis begitu, atau ditulis dalam bentuk cos pangkat min 1, 2 per akar 50. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tidak boleh menggunakan kalkulator. Soal nomor 3. Nah, ini ada vektor C, 2I 6J plus 8K. D-nya adalah 8I plus 2, 4J plus 32K. Yang ditanyakan adalah berapa vektor D dibagi dengan C. Tadi sudah saya jelaskan di teorinya bahwa pembagian dua vektor yang paling mungkin pasti menghasilkan suatu konstanta atau bilangan. Jadi kalau menjawab soal ini berarti D dibagi dengan C itu berarti sama dengan D-nya itu 8I plus 24J plus 32K gitu ya. Nah, ini harus dibagi dengan C, 2I plus 6J
plus 8K. Nah ini dua vektor ini bisa dibagi, menghasilkan bilangan. Kok bisa? Lah ini coba lihat. Yang atas itu bisa ditulis seperti ini. 4 kali 2i plus 6j plus 8k. Boleh kan tulis seperti itu? Dibagi dengan yang bawah, 2i 6j plus 8k. Nah perhatikan, kalau Anda lihat ini kan sama, bisa dicoret ini ya. Ini dicoret, coret, coret. Jadi kalau begitu hasil dalam pembagian ini D bagi C itu adalah 4. 4 ini adalah berupa bilangan atau konstanta. Artinya bahwa vektor D itu adalah 4 kali vektor C. Nah, dalam pembagian vektor ini harus diingat bahwa pembagian dua vektor itu bisa menghasilkan suatu konstanta atau bilangan ketika dua vektor itu sama arah atau berlawanan.